stuck gitu-gitu aja karena paradigmanya nggak berubah gitu. Jadi bukan seberapa lama, tapi seberapa kualitas yang paling penting. Oke? Sip ya? Aman ya? Paham? Jadi nomor 1 apa metodologi kita? Membaca. Ibu sebisa mungkin luangkan waktu baca deh. Tapi jangan hanya bunyi gitu. Apa yang dibaca coba apa yang dipelajari jadikanlah dan buktikanlah dalam bentuk perilaku. Saya kasih contoh. Bu, saya mau nanya, Quran itu benar nggak? Benar. Hah? Tahu dari mana ibu benar? Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Alif Lam Mim, zalikal kitab la hudalil. Jadi Quran ini benar bagi siapa? Yang takwa tuh yang mana? Dalam perjalanan. Oke, ulang dulu. Ibu bisa ngomong benar atau salah. Contoh, ini ada kue nih ya. Saya bilang sama ibu-ibu. Ibu-ibu, ini enak. Ibu percaya nggak? Selera kan beda-beda. Ya oke. Tapi saya ngomong ini enak, ibu bisa mengiyahkan, membenarkan ini enak dari omongan saya bukan? Nah, berarti kalau sekarang saya bahkan belum nyoba, ini kan saya belum ngambil nih tadi ya. Terus saya ngomong, ibu-ibu ini enak banget. Berarti omongan saya valid nggak? Enggak. Kenapa? Karena belum dimakan. Sip. Oke? Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya, anggap ini Quran nih. Anggap ini Quran. Semua yang di dalamnya ada ayat dan seterusnya. Ibu bisa membenarkan ini nggak? Gimana caranya? Kita baca. Pelajari. Baca, pelajari. Oke, terus? Paham? Ibu kalau habis baca Quran suka ngomong gini nggak? Shadaqallahul azim. Iya. Ibu ngomong gitu atas sadar atau karena kebiasaan? Nah, udah gitu dulu. Kenapa dari dulu kalau habis baca ini, betul nggak? Sekarang saya tanya, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekarang saya tanya, kalau maha benar, kita untuk membenarkan perlu mengalami langsung dulu nggak? Mestinya begitu. Ibu bisa ngomong ini enak, ini enggak, nyobain dulu nggak? Berarti Quran ini mau ngomong iya benar shadaqallah harus dialami dulu nggak? Itulah kenapa Quran didesain untuk diamalkan. Oke dulu sampai sini. Iya, belum juga ada yang ke situ juga, betul nggak Bu? Iya. Berarti selama ini kita dijejali oleh dogma doktrin dan dongeng, betul nggak? Iya. Sehingga kita percaya kepada sesuatu yang bahkan kita tidak alami gitu loh Bu. Ya jadi kita belajar kan ini sekarang. Oke nggak? Ya boleh ya. Saya boleh ya ngebuka dulu paradigmanya ya. Karena ibu kalau nggak ngebuka paradigma ini kita nggak akan maju aja udah. Kita hanya akan stuck pokoknya katanya dengan kita bicara dogma, doktrin pokoknya katanya. Dan kita akan mempercayai sesuatu yang diomongin sama figur otoritas. Orang ini ngomong iya semua. Udah nyobain? Belum sih karena kata dia gitu. Iya. Betul nggak Bu? Makanya saya sarankan ibu, jadi karena semua yang ibu datang ke itu adalah informasi. Kebenarannya ibu harus membuktikan sendiri dong. Jangan pinjam orang lain gitu. Kenapa? Karena perjalanan hidup nggak bisa diwakilkan. Ibu kalau mau tahu ini manis, rasain ini manis. Ibu kalau tahu ini asin, rasakan ini asin gitu. Sampai sini oke? Sekarang kita pinjem orang lain yang ngerasaan, kita pinjem bahasanya, kita nggak ngerasain gitu kira-kira. Ngerti maksud saya nggak? Contoh. Ketika ada orang baca Quran, Alif Lam Mim Shadaqallahul azim. Gimana dia mau ngomong Shadaqallahul azim, bahasanya nggak ngerti, isinya nggak tahu, isinya nggak paham. Betul nggak? Contoh, di Quran ada kalimat gini.
orang-orang yang menafkahkan hartanya baik siang maupun malam dengan terang-terangan atau tersembunyi, dia tidak akan ada khawatir dan tidak bersedih hati. Ibu baca Quran, betul? Sekarang saya tanya, waktu ibu baru baca, udah kebenaran bukan? Baru baca. Ya, gini. Nih ibu-ibu, kita pakai contoh masak aja ya, lebih gampang. Masak. Ya. Cepet deh jawabnya. Ya. Oke. Ibu kalau masak pakai resep. Oke? Masak pisang goreng. Ibu maksudnya pisang, terigu, tepung, gula. Ibu tiap hari baca resepnya. Begitu baca, kebenaran pisang gorengnya ada nggak? Ibu kalau tiap hari baca resep, pisang gorengnya tercipta nggak? Kenapa? Nah, berarti begitu saya baca, kebenarannya belum terjadi nih. Kenapa belum ada barangnya kok? Betul nggak? Berarti begitu ibu baca, yang ibu tahu kebenaran atau informasi? Nah, sip. Sampai sini oke? Ibu sekarang dari Jakarta mau ke Bandung. Lewat Puncak lah sekali-kali. Ada tulisan, Bandung 120 km. Ibu tiap hari baca, Bandung 120 km. Bandung 120 km. Nyampe nggak ke Bandung? Kenapa? Karena cuma baca. Ya baca mulu. Oke nggak? Sekarang tiap hari alif lam mim zalikal kitabul shadaqallahul azim. Alif shadaqallahul azim. Itu baca nggak? Menyampaikan kita nggak? Enggak. Kenapa? Karena belum menjadi kebenar, belum menjadi sebuah sifat rasa yang kita alami, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Kan lucu Bu kalau ada orang baca Quran, alif lam mim shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ditanya, barusan emang isinya apa? Wallahu alam bishawab gitu. Oke nggak sampai sini? Jadi waktu ibu baca Quran, lagi baca apa? Resep. Ibu ke dokter, dikasih resep. Resepnya tulisannya Decolgen misalnya. Ibu baca tiap hari, Decolgen. Pusingnya hilang nggak? Enggak lah. Nah sekarang orang berharap hidupnya berubah dengan baca resep terus gitu. Tapi resepnya nggak dikerjain gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti paham penting nggak? Penting. Jadi kalau sekarang levelnya dibaca mulu, naik dong. Menuju paham. Sip? Oke? Jadi pulang dari sini baca atau paham? Dua-duanya. Gimana mau paham kalau nggak baca? Ih. Dari rumah ditanya, gimana? Cuman gini, paham. Ya oke. Gimana? Wallahu alam bishawab. Oke dulu nggak ini ibu-ibu? Sip ya? Clear ya? Ya, yuk baru kita mulai sekarang. Ya. Kembali ke Al-Quran tadi. Ya. Kita dapat informasi. Ya. Kita belum tahu kebenarannya. Ya. Untuk mendapatkan kebenarannya kita mesti ngamalin. Dilakukan. Contoh. Oh ya tadi contohnya belum ya. Saya kasih contoh Bu. Di Al-Quran itu ada kalimat tadi kan, orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit, mau siang ataupun malam, terang-terangan atau gimana, tersembunyi, dia akan dapat kebahagiaan. Sekarang saya tanya, ibu kalau cuman baca ayatnya dapat kebahagiaan nggak? Kenapa? Karena belum diamalkan. Begitu ibu baca informasi, oh Quran ngasih informasi nih, kalau saya sedekah, saya happy. Selesai ngaji, ibu sedekah. Kira-kira mendapatkan kebahagiaan waktu ngajinya, waktu sedekahnya? Begitu waktu sedekah rasanya bahagia, di situ baru kita bisa ngomong shadaqallahul azim. Betul nggak? Kenapa? Maha benar Allah. Kenapa? Saya ngalamin. Bukan dongeng gitu. Bukan cerita gitu. Nah sekarang kebayang nggak? Nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti isinya. Shadaqallahul azim. Udah aja. Ngerasa beres ngaji, jadi soleh banget gitu. Bener nggak ini?
Oke nggak? Jadi kebenaran ini enak atau nggak enak, datang dari mana? Cobain. Pengalaman. Pengalaman. Jadi ibu jangan banyak ketipu sama orang yang ibu-ibu enak beli, nggak tahu isinya. Betul nggak? Sip ya? Dan nanti kita ngerti, semua keilmuan tidak pernah ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Maka nanti kita punya jalur khusus langsung kepada keilmuan itu. Maka di luar itu hanyalah memberikan informasi. Sip? Oke ya? Maka ibu penting banget nggak usah percaya-percaya amat sama siapa-siapa. Termasuk omongan saya, ibu jangan percaya-percaya amat. Tapi jadikanlah informasi. Ketika informasi ibu dapat, ibu alami langsung. Benar ya barusan? Bener tuh Pak Abu ngomong. Nah gitu. Kenapa bisa ngomong benar? Udah nyobain. Nah sekarang ibu belum bisa ngomong benar loh. Kenapa? Orang belum nyobain. Makanya saya bilang, ini saya bukan mau nyeramahin, tapi berbagi pembelajaran. Kita belajar bareng gitu. Setuju? Karena sayanya mah nggak penting, Bu. Si abunya nggak penting. Yang bukan udah pintarnya, bukan. Gini maksud saya, sosoknya ini tuh nggak penting. Betul nggak? Karena yang jauh lebih penting bukan siapanya, tapi apa yang diucapkan. Makanya, maaf ya, Imam Ali tuh bilang gini, undur makola, wala tandur makola. Bukan siapa yang ngomong, betul ya Bu ya? Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang dibicarakan gitu. Sampai sini oke? Clear? Jadi ibu saat ini, ya. Masalah tadi kebenaran Iya. Al-Quran, ya pastinya minimal orang Islam membenarkan, karena itu kan menjadi pedoman hidup. Betul. Iya. Membenarkan secara informasi. Jadi Quran pedoman buat siapa, Bu? Manusia. Kita tahunya tuh Quran itu kan pedoman hidup. Iya. Minimal orang Islam yang tidak belajar apalagi ini apa? Penafsir Quran kan pasti tahu, oh itu pasti benar. Betul. Pedoman hidup. Benarnya tahu dari mana? Kata orang lain. Karena itu ya taunya karena baca pedoman hidup. bukan. Karena informasi kan? Informasi. Tapi diri sendirinya membenarkan nggak kira-kira? Belum tentu. Karena belum mengalami gitu. Nah, makanya Quran didesain untuk apa, Bu? Diamalkan. Sekarang gini, Bu. Ibu tahu kalau Quran benar. Terus hubungan sama hidup kita kalau Quran benar, kalau kita nggak ngalamin Quran gimana caranya? Nggak bisa. Betul nggak, Bu? Makanya Quran didesain untuk apa? Diamal. Oke, Bu ya? Diimamkan. Dijadikan pelajaran. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya. Ibu baca Quran. Begitu ibu baca udah dapat petunjuk belum? Nah. Betul ya? Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Misalnya. Itu kan tiba-tiba langsung amin. Udah nggak tahu isinya apa. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Ayat barusan bisa jadi petunjuk buat kita. Harus melalui tahapan berikutnya nggak? Saya tahu isinya. Saya memaknai isinya, saya mengamalkan. Begitu dari dengar informasi, saya amalkan dan rasain langsung. Di situ bisa jadi pedoman dan petunjuk. Kenapa? Shadaqallahul azim. Gitu, Bu. Sip ya? Clear ya? Berarti Quran didesain untuk dibaca aja nggak? Enggak dong. Makanya dijadikan sebagai pedoman. Nah, sekarang saya tanya lagi nih dikit, mumpung Ibu tadi nanya. Sekarang saya tanya, Quran itu pedoman buat siapa, Bu? Buat orang Islam atau buat manusia? Nah, ini mulai aneh-aneh lagi nih. Gimana nih? Kan hadza basairul linnas. Pedoman bagi manusia. Betul nggak? Berarti ini kan adalah modal untuk kita tahu setidaknya. Ini tuh maps-nya lah gitu kira-kira. Ibu punya peta, tapi ibu tidak menjalankan peta, nyampe nggak ke tujuan? Nah, gitu. Nyampe tapi nyasar. Nah, nyampe tapi nyasar. Sip ya? Clear ya? Maksud saya gini loh, Bu, maaf ya. Kita tuh kadang-kadang bangga sama orang yang tahfiz, hafal semua Quran di sini. Bu, maaf ya, hafal semua Quran tuh nggak prestasi loh. Ya iyalah, karena prestasinya adalah ketika yang dihafalkan menjadi akhlak dan perilaku. Betul nggak? Jadi gini, saya hatam. Output dari hatam apa? Perilaku yang lebih baik.
Jadi kalau hatam diulang-ulang tapi perilakunya nggak lebih baik, berarti berfungsi nggak hatamnya? Enggak. Jadi yang penting hatamnya atau perilakunya? Dua-duanya. Oke nggak ini? Ibu paham apa puyeng? Ya dua-duanya bagus. Ya. Ibu kalau puyeng nggak apa-apa. Kenapa? Karena ibu jangan-jangan ngaji jarang diajak mikir gitu loh, Bu. Pokoknya ikutin aja, gitu. Nah makanya kenapa kita penting untuk mengolah critical thinking gitu. Ya kan selama ini kalau ya bukan berarti ngecilin penceramah yang lain. Iya. Jadi kita hanya menjadi pendengar. Betul. Ibu kalau jadi pendengar apa yang terjadi? Hari ini dengar, nanti siang ingat, minggu depan lupa. Makanya saya ke pengajian, udah bahas ini belum? Belum, padahal bulan lalu baru dibahas coba. Belum bahas gitu. Sip ya? Oke Bu? Paham ya? Nah pertanyaan terakhir sebelum mulai saya mau nanya dulu. Ibu-ibu mau merubah paradigma nggak itu dulu? Karena kalau ibu nggak mau merubah paradigma, susah belajar gini-gini. Berarti pertanyaannya perubahan datang ketika kita mengosongkan dulu. Dah kita kosongin dulu. Apa yang udah kita tahu, apa yang udah kita ngerti, dikosongin dulu. Kenapa? Kalau gelasnya nggak kosong, susah nerima ilmu baru gitu. Oke? Sip ya? Mungkin nanti ibu akan terkaget-kaget dengar-dengar sesuatu. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya gitu. Kosongin dulu. Kenapa? Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi lebih mending belajar daripada so tahu. Dah gitu. Sip ya? Sip. Oke Bu? Oke. Cukup pelajaran TK-nya, oke? Ya udah. Jadi berdasarkan kalibrasi saya, kayaknya kita nggak bisa langsung ngomong diri sejati sih. Tapi kita ngomong dulu tentang bagaimana perjalanan hidup. Boleh ya? Kita mulai dari situ dulu ya. Oke. Supaya nanti Ibu, nanti kita... Selanjutnya baru... Nah, kita hari ini akan teaser dikit-dikit lah tentang diri. Tapi saya rasa kita start beneran dulu dari apa makna, apa perjalanan, dan apa hidup ini tuh seperti apa sih gitu. Oke Bu? Sip? Semangat? Sampai tahapan ini ada pelajaran nggak? Ada pelajaran? Ada ya? Sip ya? Mudah-mudahan kita bisa dapat something lah dari obrolan-obrolan pemanasan kita gitu. Dah. Oke, saya mau mulai dari sini Bu. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ibu pernah dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Sering. Oke. Ibu begitu dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ting, langsung yang kepikiran apa? Nah, langsung ya Bu ya. Siapa? Sakit apa? Berarti udah sangat kebiasaan kata-kata innalillahi ini relate dengan kematian, betul nggak? Ya. Oke. Sekarang gini Bu. Bu, saya mau ngomongin ini dari segi sainsnya dulu sedikit ya. Maaf ya. Kita tuh punya dua alam kesadaran. Simpel ya. Ibu-ibu perlu banget tahu tentang ini. Ada alam yang 5% dan ada alam yang 95%. Oke? Yang 5% kita sebut alam sadar. Apa Bu? Alam sadar. Yang 95% alam bawah sadar. Ya, oke. Perlu ibu-ibu tahu, 95% yang kita lakukan tidak menggunakan sadar. Tidak menggunakan apa? Berarti 95% kita menggunakan apa? Bawah sadar. Apa salah satu isi alam bawah sadar? Kebiasaan. Atau sering kita sebut habits. Berarti kalau ibu melakukan dengan kebiasaan, sadarnya ketutup. Maka ibu renungin aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dikit yang pakai sadar. Bangun tidur tiba-tiba udah megang handphone, scroll, udah gini, nganter anak lah, apa-apa semua. Semua rata-rata 95% nggak sadar aja. Even begitu, Allahu Akbar, sholatnya aja nggak sadar Bu. Kenapa? Sholatnya sedang menjadi kebiasaan. Sampai sini oke? Termasuk begitu ada yang meninggal, innalillahi, kebiasaan.
Jadi Bu, maaf ya. Kalau ada orang sekarang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, ibu nggak usah terlalu gimana banget, amazed, karena kenapa? Itu semuanya latah, udah gitu aja. Ya, sekarang semua serba di Arab-Arabin. Misalnya, kemarin nggak datang ya, gue lagi safar tuh, bilang aja lagi jalan. Iya. Gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Ya, Tapi itu tidak membuat kita jadi lebih baik gitu loh Bu. Iya betul. Dengan mengganti dengan bahasa-bahasa apapun konteksnya. Karena kenapa? Outputnya tidak pada itu gitu. Sip ya. Nah, pertanyaan. Berarti ibu bapak maaf ya. Kita ini kebanyakan latah atau kebanyakan sadar? Nah, udah gitu aja. Itu dulu yang penting. Berarti pembelajaran ini penting merubah dari latah atau habits menuju sadar. Maka kenapa saya banyak nanya supaya ibu-ibu nggak latah gitu. Supaya direnungkan, oke. Direnungkan, oke. Karena pertanyaan itu membangunkan. Meskipun tadi banyak yang paham atau banyak yang puyeng. Nggak apa-apa. Bu maaf ya. Di surat 93 ayat 7 Quran, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka dia akan mendapat petunjuk. Mendapatimu apa Bu? Bingung, baru dapat? Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah, gitu. Pintar sekarang. Ini oke ini sekarang ya. Jadi ibu ngerti nggak? Kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu-ibu bukan bingungnya, mikir. Nah, ini mulai lagi. Bukan bingungnya. Wah, gawat nih. Ya, ulang. Ya. Ini pertemuan kedua tuh memang gini nggak apa-apa ya. Nah, kita latihan dulu Bu. Nanti kalau nggak latihan gini, ibu stres ya, pusing gitu. Justru ibu-ibu demen yang ger. Iya benar, sip ya. Supaya kita terbiasa dialektika gitu loh Bu. Kalau kita nggak terbiasa dialektika, ibu cuma nerima dogma doktrin aja, diiyahin lagi gitu. Sip ya? Oke sampai sini? Berarti perlu bingung nggak? Ibu-ibu maaf ya, saya penting untuk cerita, mohon maaf. Tidak ada orang mendapatkan pencerahan tanpa jalur yang namanya penderitaan tuh nggak ada. Hanya penderitaan yang membawa kita mau belajar ketuhanan lebih dalam. Hanya kesakitan yang mau membawa kita menuju pendekatan diri kepada Allah. Karena semua penderitaan kita akan masuk kepada konteks yang namanya pencerahan. Jadi maksud saya, ketika ibu dapat penderitaan, dapat masalah nomor 1, terima kasih. Kenapa? Ini jalan aku menuju kepada pencerahan. Apakah semua harus begitu? Pasti Bu, rata-rata. Ya saya ngomong pasti kenapa? Kalau yang belum pernah mendapat penderitaan, Iya. Nggak akan serius belajarnya. Bu, saya pernah ada nanya nih. Kang, gimana cara khusyuk sholat? Simpel Bu. Ibu menderita aja pasti khusyuk sholatnya. Ibu kalau lagi banyak masalah, Allah. Kalau baru dapat arisan, Allah Akbar. Nah. Benar nggak? Iya. Maka orang-orang yang serius belajar gini Bu, nggak mungkin kalau tidak dibawa sama masalah yang besar gitu. Intinya cuma ada di situ gitu. Nah maksud saya, ketika nanti kita ngerti dalam keseluruhan konteks ini, yuk kita mulai sadari bahwa semua poin dari hidup ini adalah bagaimana kita membawa menuju kepada puncak yang namanya kesadaran. Karena kita tuh udah lama bobo Bu, maaf banget. Kita tuh udah lama tertidur. Kita tuh udah lama nggak pakai critical thinking. Main iya, pokoknya katanya, menurut katanya, pokoknya. Even, saya sering sebut ini sebagai second hand people gitu. Pakai pendapat orang, kita tuh kayak nggak berani untuk mengeluarkan pendapat gitu. Takut salah lah. Inilah, itulah. Akhirnya kita percaya sama figur otoritas yang sorry to say, ini juga bukan sumber kebenaran gitu loh kira-kira. Oke Bu? Sip ya? Clear ya? Oke, nah saya mau balik nih. Paham ya? Nah, kita lihat 5 menit lagi ya. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, simpel aja. Ibu kalau dengar kata itu apa sih maknanya? Gimana? Oke, asalnya dari Allah dan dikembalikan ke
Allah. Betul? Sip ya? Berarti sekarang saya tanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ngomongin orang lain atau ngomongin dirinya? Nah, ulangi lagi. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Ibu kalau ada orang yang meninggal yasinan nggak? Misalkan, ya. Terserah ini mau ada boleh yasin pro kontra, udahlah itu sih nggak terlalu penting. Tapi yang pengen saya tanya, kalau seseorang datang ke orang yang meninggal yasinan, ibu membacakan yasin buat yang meninggal, buat yang hidup? Nah, mulai nih. Ini asbun gini nih. Awalnya taunya buat yang meninggal. Betul nggak? Nah, sekarang setelah belajar banyak, ternyata untuk diri sendiri. Iya. Berarti setiap apapun yang dikeluarkan buat eksternal atau buat internal? Sekarang kita jujur-jujuran, begitu ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang dipikirin orang yang meninggalnya, bener nggak? Iya. Terus buat kita pelajarannya apa? Nggak ada. Kenapa? Latah masalahnya. Tetangga mau bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ke dia gitu mindsetnya. Betul nggak? Tapi ke akunya apa? Mati. Ya, nah. Saya mau ngutip nih satu ayat di surat 17 ayat 14. Itu ada kalimat gini. Ikro kitabaka. Ibu ya? Ikro kitabaka. Apa sih maksudnya, Bu? Bacalah dirimu. Oke? Berarti kalau bacalah dirimu, yang menjadi subjek dalam setiap apa yang kita lakukan, diri kita atau orang lain? Nah, pengajian, maaf ya saya ngomong banyak karena fakta nih. Bu maaf ya, ini orang ngaji nih, lagi pengajian. Ngomong bahas tentang bab misalnya gibah. Gibah itu dosa. Ini yang ngaji mikirnya, oh ya gibah, dia banget ya suka gibah, dia gitu kira-kira. Jangan jadi orang pelit, keingetannya tetangga yang itu, ya bener, oh iya dia gitu, Bu. Kebayang nggak? Tiap objek pembelajaran di pengajian, objeknya ditunjukkan ke orang lain. Nanti aduh ini suami saya harus tahu banget, suaminya yang harus tahu. Ini kayaknya anak saya harus tahu banget deh. Padahal yang menjadi subjek utama siapa? Saya. Berarti yasinan subjek utamanya siapa? Saya. Innalillahi subjek utamanya siapa? Nah, kita start dari situ dulu aja, Bu. Berarti Al-Fatihah buat siapa? Iftitah buat siapa? Semua doa-doa buat siapa? Kalau itu semua ditujukan kepada diri kita, kita mulai belajar dari latah menuju sadar gitu loh, Bu. Sampai sini oke? Sip ya? Kebiasaan nunjuk keluar akan sangat sulit untuk membalikan ke dalam. Jadi kan mesti begini. Iya. Gini sih. Gitu. Oke ibu-ibu? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya ya. Ibu boleh berpendapat ya, boleh berpendapat. Ingat ya, ini kita nggak ngomongin benar salah, nggak ada benar, nggak ada salah. Ya, saya cuma perlu feedback. Kalau ibu sekarang let's say udah ngerti bahwa semuanya ke aku, ada tetangga meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa makna ini buat ibu? Bahwa kita nanti Berarti ada pembelajaran bahwa kalau dia yang meninggal, sinyal membenarkan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah dan akan kembali ke gitu. Kapan saja. Ngeri ya? Kok ngeri? Nah, nih saya pinjam nanti kata ngerinya, Bu. Nah, sekarang saya tanya. Jadi sieun deh. Sieun. Bu, kalau orang hidup pasti mengalami mati nggak? Kulun nafsin. Udah gitu-gitunya mah apal tuh. Zaikatul maut. Ya, bagus lah, udahlah. Lulus, urusan itu mah lulus lah. Tapi mohon maaf nih, setiap yang hidup akan merasakan mati. Jadi tujuan hidup buat apa? Nah, mulai asbun lagi nih. Wah kacau nih, ini kacau nih. Ini kelas yang paling basic, saya nggak punya lagi yang lebih basic Bu ya. Ini paling basic nih ya. Ulang, dengerin dulu kalimatnya.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa tadi maknanya, Bu? Oke, semuanya akan kembali. Oke? Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya ke yang kedua karena Ibu tadi ngomong ngeri sih. Dengerin pertanyaannya. Setiap yang hidup akan mengalami yang namanya meskipun nanti kalau bahasan ini lebih dalam lagi, itu nggak ada kata-kata setiap yang hidup pasti mati. Bukan. Setiap yang hidup akan mencicipi mati. Kalau mencicipi kan bisa hidup lagi. Makanya kalau kita mulai ngerti hidup dan mati secara esensial, kita nggak akan ngomong ngeri gitu maksudnya. Sip ya? Sekarang saya tanya, Ibu kalau dengar kata mati, bahagia atau takut yang mana? Iya, karena Ibu kebanyakan takutin. Jadi Ibu bukan takut karena mati, tapi Ibu takut karena konsep matinya gitu loh. Dan Ibu tahu konsep mati dari siapa? Orang lain. Yang orang lain juga belum pernah mati. Betul nggak? Apalagi dijanjiin, nanti kalian akan masuk surga. Ya ngomongnya aja belum. Menjanjikan sesuatu yang bukan punya dia. Aneh nggak? Nah, sebenarnya. Sip ya? Jadi ketakutan-ketakutan ada karena kenapa? Konsep dogma doktrin yang ada di dalam benak belief system kita di sini gitu. Anyway, ulang ya, ulang. Hidup pasti mati. Sip? Jadi hidup ada tujuannya, pasti ya. Jadi tujuan hidup buat apa? Kembali ke Allah. Jadi mati tujuan bukan? Hah? Iya ragu-ragu sih. Kan kita mau ilaihi rajiun. Berarti mati itu tujuan atau jembatan? Berarti mungkin nggak ilaihi rajiun tanpa mati? Ih, gimana ceritanya pengen masuk surga tapi nggak pengen mati? Aneh nggak? Siapa yang mau masuk surga? Aku, ya. Duluan, kamu dulu. Gimana? Ibu aneh-aneh aja. Betul nggak? Berarti mati pasti nggak? Tujuan bukan? Bukan, tapi Ibu takut sama jembatannya, gimana mau nyampe ke tujuan? Ayo. Betul nggak? Betul nggak? Berarti bukan masalah menakuti kematian, tapi mengerti kematian. Sip ya? Oke? Sip, ulang. Bu, kita ulang-ulang apa-apa ya? Diulang-ulang aja lupa, apalagi enggak gitu maksudnya. Oke. Sekali lagi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Maka dalam proses pengembalian ini kita diberikan hidup dan mati. Jadi pertanyaan saya, hidup dan mati ini adalah sesuatu yang menjadikan jembatan menuju titik finish. Jadi hidup ini jembatan bukan? Kalau jembatan lewat aja nggak? Kalau jembatan cuman mampir aja nggak? Makanya Bu, nggak usah terlalu ribet sama yang mampir doang. Ini mampir doang aja ribet banget gitu. Makanya saya selalu bilang gini Bu, maaf ya. Bentar Bu, bentar. Nah, sip. Makanya kenapa kita harus ngerti ini Bu? Maaf ya. Semuanya kaitannya nanti sama fokus. Dah. Berarti ilaihi raji'un tujuan, setuju? Tujuan. Hidup mati berarti kita mau menuju kepada tujuan nggak? Oke. Sekarang saya tanya. Dengan menggunakan jembatan kita sampai ke titik sampai. Berarti ini semuanya sementara nggak di sini? Iya. Once ini sementara, inilah sesuatu yang abadi nanti. Oke? Oke? Berarti kalau kita sadar bahwa ini semua sementara, ngapain terlalu ribet sama sesuatu yang kita nggak bisa capai hari ini? Maka saya selalu mengatakan gini Bu, maaf ya. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Kenapa? Begitu kita nyari yang sementara ngumpulin sesuatu yang banyak yang kita anggap ini adalah sesuatu yang bisa dibawa pulang,
Padahal kita terlalu sibuk untuk mencari harta yang lebih banyak, jabatan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih oke. Semua yang kita cari jangan-jangan sesuatu yang nggak terlalu penting untuk urusan pulang. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sama halnya ketika kita memprioritaskan yang namanya fokus. Jadi kalau sekarang agak-agak bete diomongin orang, sementara kok. Ada konflik sementara. Kenapa? Karena segala bentuk yang sementara di sini adalah jalan menuju kita menuju kepada yang abadi yang namanya ilaihi rojiun. Jadi ibu ngerti nggak kenapa musibah ada kata-kata innalillahi, begitu ada musibah ilaihi rojiun. Sementara udah jangan baper-baper amat, nanti juga lewat. Ada orang ngejelekin kita, innalillahi, ya udah sementara, nggak usah ribet-ribet amat lah, ntar juga lewat, orang jembatan doang sih. Betul nggak Bu? Sementara kalau kita nggak ngerti esensi ini kan cuma jadi bunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah aja. Tapi apa maknanya? Kenapa tidak bisa diambil makna? Karena kenapa? Karena kita tidak menyelami esensi dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sendiri gitu. Sampai sini oke? Sip. Duh, ini jam berapa sih? Udah lemas-lemas gini, Ibu-ibu. Bu, kita sampai jam... Pagi lemas, siang lemas. Oh, pagi ya lemas. Kita sampai jam berapa ya? Sampai sesuka Ustaz. Jangan jam 3 atau Bu. Sesuka Ustaz. Oh. Ibu sih udah Aduh. Sip, bagus. nyuci udah, masak udah. Oke, udah. Nggak ada bekerja. Aman ya. Oke. Ibu sampai sini dapat ya? Nah, 1 ya. Jadi ini saya kasih star 1 nih. Nanti kita kaitkan. Nah, sekarang kita tanya, kita renungkan. Kan kalau ibu baca di surat 3, 190, 191, itu tidak ada batil yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Hadza batilan. Gak ada yang batil. Nah, sekarang pertanyaan. Boleh nggak saya sebut ini semua ini sebagai perjalanan hidup? Boleh nggak Bu? Boleh. Berarti kalau perjalanan kita akan menapaki jalan sampai nanti ke titik tujuan, sampai nanti ke titik finish gitu. Anyway, ya. Nah, sekarang saya tanya. Ibu-ibu datang ke bumi, lahir, minta nggak? Kenapa ada? Ya, pokoknya jawaban yang paling gampang, karena Allah. Ya pasti karena Allah. Tapi ada asal-usulnya nggak? Ada asal-usulnya nggak? Kalau kita nggak ngerti asal-usul kita datang ke sini, gimana kita mau mengenal diri? Karena begitu kita nggak tahu startnya gimana, perjalanannya gimana, finishnya kemana, chaos aja udah. Pasti. Kenapa? Kata kunci dari semuanya adalah pemahaman tentang diri gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih. Ya, saya mau nanya dulu. Ibu-ibu sampai sini oke? Dapat ya? Nah, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Yang penting kita nggak cepat-cepat ngeberesin materi, tapi step by stepnya ibu dapat gitu. Karena yang penting bukan materinya yang beres, tapi pulang dari sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma pasti merubah cara berpikir pasti merubah hidup gitu. Karena kalau pemikiran yang nggak berubah, ibu hidupnya nggak akan berubah. Gitu-gitu aja terus. Gimana Ibu? Mana tanggung jawab? Jadi nanyanya harus. Makanya kalau pemikirannya sama, ibu bakal dapat permasalahan yang sama terus dalam hidupnya. Makanya ibu jangan heran kalau masalah itu datang terus dalam hidup. Kenapa? Berarti mindsetnya belum berubah gitu. Sip ya? Clear ya? Nah, sekarang saya mau nanya. Pelan-pelan ya. Kalau kita datang ke sini, berarti meminta atau terpilih? Terpilih. Oke? Karena nggak ada permohonan, kita tadi disebutkan diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau ada yang terpilih, ada nggak yang tidak terpilih? Ada. Nah, sip. Kalau gitu sekarang pertanyaannya agak lebih dalam. Ibu-ibu di sini, kita semua dapat kesempatan untuk hidup itu kesempatannya besar atau kecil? Nah, mulai lagi nih. Pokoknya ya, kalau habis ditanya, diam dulu nih. Baru jawab. Pokoknya ditanya langsung, itu pasti Bun. Ya tapi nggak apa-apa ya. Merah. Ya nggak apa-apa ya. Korban-korban dongeng itu gini nggak apa-apa sih Bu. It's okay. Ulang. Saya ibu terpilih nggak?
Pilih. Berarti ada yang nggak kepilih? Kita bisa kepilih, kesempatannya besar nggak? Oh, tadi kalau besar salah, sekarang kecil lah, kecil. Mendingan diem aja deh. Mendingan diem aja. Bu, maaf ya. Saya sama Kang Rudi lomba 17-an. Kesempatan saya menang kalau lombanya berdua, kesempatan menang besar atau kecil? 50-50. Betul nggak? Kalau yang ikut lombanya 100, kesempatannya lebih besar, lebih kecil? Yang ikut lombanya 1000? Yang ikut lombanya 300 juta? Ibu-ibu, saya datang ke sini, itu lomba dari 300 juta sperma ayah kita. Betul? Yang keluar dari ayah kita spermanya 300 juta, yang kepilih berapa? Berarti 1 berbanding 300 juta. Jadi kesempatannya besar atau kecil? Wah, tadi besar ngomongnya. Ya, betul nggak? So, kebayang nggak ibu didongengin? Kesempatan kita besar. Udah ibu nggak mikir, besar aja. Kenapa? Pokoknya. Nah udah. Tapi nggak ngerti basic design thinkingnya gitu. Design thinking itu apa ya? Bagaimana kita berpikirnya gitu, pola pikirnya gitu. Oke? Ulang lah sekali lagi. Sekali lagi. Kita kepilih, kesempatannya besar atau kecil? Kecil atau kecil banget? Berarti kalau udah tahu kesempatan hidup itu kecil banget, siapa yang dihidupkan, itu beruntung nggak kira-kira? Bu, dihidupkan aja, di situ Allah mau nanya, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Betul nggak? Sekarang udah dikasih hidup, tiap hari ngeluh. Tiap hari komplain. Kenapa ngeluh dan komplain? Gara-gara nggak ngerti sistematika ini gitu loh. Makanya kalau pakai bahasa di bahasa-bahasa yang agak lebih luas, begitu kita lahir aja kita udah jadi pemenang sebenarnya. Kenapa? Kita pemenang dari 300 juta kesempatan bahwa yang terpilih adalah aku gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu? Sip? Aman? Nah, Pelan tuh jawabnya. iya nggak apa-apa. Takut salah. Berarti kalau pelan tuh bener juga ya. Nah, gitu. Kan tadi kan clear. Baru paham ya. Nah, saya mau ngasih analogi, Bu. Anggap aja ya, Allah itu mau bikin yang namanya panggung sandiwara. Kan di Quran ngomong hidup ini sandiwara, betul nggak? Maksud saya, kalau hidup sandiwara, ibu nggak usah baper-baper amat lah. It's just only the game. Selesai. Ya, hidup itu adalah tapi tidak bisa diisi dengan main-main. Beda loh. Permainan, tapi nggak bisa main-main. Oke? Nah, kalau Allah mau bikin panggung sandiwara, dia mau bikin teatrikal, perlu aktor aktrisnya nggak? Kira-kira kalau panggung sandiwarinya Allah, aktor aktrisnya harus yang terbaik nggak kira-kira? Siapapun yang dihidupkan pasti melalui tahap seleksi yang terbaik, Bu. Maka saya hidup, ibu hidup. Berarti saya dan ibu terpilih nggak? Terpilih dong. Betul nggak? Berarti setiap yang terpilih akan mendapatkan peran nggak? Pasti. Dan maaf, tidak akan ada peran yang sama dalam hidup ini. Biarkan saya menjadi peran saya, ibu menjadi peran ibu. Makanya Bu, kalau hidup pengen bahagia, stop mencuri peran orang lain. Tetangga pengen gini, pengen. Itu mah perannya dia, udah jangan pengen kayak dia gitu. Bodo amat Ya, ya. bukan bodo amat juga sih. Kalau bodo amat jadi marah ya. Tapi mengerti. Ngerti peran. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti peran, kita akan sibuk nyari peran orang lain gitu loh, Bu. Sehingga ketika kita nyuri peran orang lain, kita kehilangan jati diri. Sampai sini oke? Clear? Berarti saya, ibu-ibu semua di sini ada peran yang sama nggak? Nggak ada. Semua adalah unik. Apa, Bu? Kalau unik, ibu tolong sadari, ibu di sini nggak ada duanya. Saya nggak ada duanya. Pak Rudi nggak ada duanya. Betul nggak? Berarti kalau kita sadar kita unik, dasar dari apapun hidup,
Satu kata kuncinya, berbeda. Apa Bu? Berbeda. Nah sekarang orang nggak mau beda. Beda dikit, bid'ah. Beda dikit, kafir. Betul nggak? Karena kenapa? Berbeda belum tentu salah. Karena basic desain kita adalah perbedaan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka Bu, pelajaran yang bisa kita ambil dari saat ini, begitu kita menghormati perbedaan, disitulah kita sedang mau masuk kepada konteks menyembah kepada Allah. Orang yang takwa adalah orang yang salah satunya bisa menerima perbedaan. Jadi kalau dikit marah, dikit bete, dikit berantem, ya kayaknya nggak gitu deh. Musuh. Oke Bu? Sip ya? Jadi perbedaan oke? Oke ya? Maka jangan terlalu cepat ngejudge terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Jangan-jangan kita menilai berdasarkan limitasi pengetahuan kita gitu loh Bu. Betul nggak? Nah, berarti kita punya PR nih. PR-nya apa Bu? Nomor 1. Kita dihidupkan sementara atau selamanya? Sementara atau selamanya? Kalau sadar kita datang ke sini sementara, sadarilah bahwa kita semua di sini hanya sebagai tamu, Bu. Sebagai apa? Tamu. Kita datang ke rumah Bu Tuti ini adalah sebagai tamu. Kita datang ke bumi ini sebagai tamu. Dan jangan lupa Bu, yang namanya tamu nggak pernah punya hak milik. Kita di sini di rumah ini jadi tamu, betul? Awas TV jangan dibawa pulang, bukan punya kita nih. Dan nyapu ya. Nyapu sih boleh sih kayaknya ya. Paham Bu? Berarti salah satu hal yang paling penting dalam hidup, kita nggak pernah punya apa-apa dan nggak pernah memiliki apa-apa. Tapi uniknya, udah jelas-jelas kita tamu dan kita nggak pernah punya apa-apa. Setiap hari manusia ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa orang nggak pernah punya apa-apa? Betul nggak? Berarti penderitaan terbesar dalam hidup ketika aku merasa memiliki. Bahasa kerennya attachment. Bahwa aku nggak pernah punya apa-apa. Maka kalau aku sadar aku nggak pernah punya apa-apa, aku akan mengalirkan apa yang dititipkan ke aku. Maka kalau kita tidak menjadi pengalir itu semua, siap-siap pasti hidupnya stres, depresi, anxiety. Jadi kenapa orang hari ini banyak stres, depresi, anxiety? Karena nggak ngerti basic desainnya dulu, gitulah kira-kira. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Jadi kita apa Bu? Tamu. Yuk Bu, jadilah tamu yang baik. Kalau tamu harus ngerti hukum rumahnya nggak? House rules-nya nggak? Iya. Makanya Quran nanti didesain. Ini buku petunjuk bagi tamu-tamu yang hidup. Karena kalau nggak ngikutin petunjuknya, ya kita tamu pasti akan crash gitu. Ya. Jadi nomor 1, sadarilah bahwa kita sedang menjadi tamu. Untuk apa kita ke sini, Bu? Kita bertamu ke sini tujuannya apa? Yang kedua namanya belajar. Jadi Bu, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita itu pasti mau ngasih pelajaran. Mulailah belajar untuk ngelihat siapapun yang datang ke kita itu tukang posnya semesta yang lagi mau ngasih pesan sama kita. Jadi belajarlah bukan ngelihat siapanya, tapi pesannya. Karena kalau Ibu pilih-pilih siapanya, boleh jadi pesan yang penting ada di orang yang kita nggak suka. Contoh. Bu, kira-kira pembelajar yang baik itu orang yang sabar atau orang yang nggak sabar? Sabar. Sekarang saya tanya. Ibu nanti malam boleh dicoba ya. Ibu doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Begitu Ibu nanti malam berdoa pengen jadi orang sabar, besok Ibu ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Iya, kalau kita semakin berdoa itu malah kayaknya ya kebalikannya malah. Iya, kenapa begitu? Ujian ternyata. Ya tahu. Bu, sekarang saya nanya, hidup ada ujian nggak? Siapa yang ngasih ujian? Nah, mulai nih, Asbun lagi. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ibu kalau di taman pengen keluar buah melon harus nanam melon nggak?
Enggak. Hah? Kalau di taman pengen buah melon, harus nanam melon nggak? Kan ini ngomongnya nanem. Kalau pengen ada buahnya, ya. Ini mah ibu main beli aja ya. Gini-gini juga nggak bisa dibeli. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu ya. Ini emang jam-jam kritis ya, jam-jam lapar ya. Udah kenceng salah lagi. Nih, saya pengen punya buah melon. Berarti harus nanam, betul nggak? Siapa yang menanam akan mendapatkan hasilnya. Oke? Makanya nanti dalam hukum semesta ada hukum tabur tuai. Ini sekarang orang nggak pernah ngasih tapi pengen dapat, gimana ceritanya? Pengen dibaikin orang tapi julid mulu sama orang, gimana ceritanya? Nggak mungkin lah. Betul nggak? Sehingga apa yang kita keluarkan pasti kembali ke kita. Sampai sini oke? Oke? Oke, sekarang saya tanya. Balik lagi ke sini. Begitu kita berbicara dalam konteks yang namanya pembelajaran, apapun yang kita lakukan akan kembali nggak? Akan kembali. Dan kalau kita ngerti bahwa segala bentuk yang namanya ujian, berarti yang ngasih ujian itu siapa? Kita yang undang. Jadi kalau gitu, Allah, engkau memberikan ujian. Allah bingung lah, kamu yang ngerjain, kamu yang dapat konsekuensi, kok nyalahin saya sih gitu. Iya bener nggak ini Bu? Jadi ujian datang dari mana? Nah gitu. Yang ngasih ujian berarti siapa? Nah, bukan kita ibu-ibu aja, saya nggak ikutan ya. Berarti kalau kita sadar ini, kita hanya ngerti bahwa kita akan bertanggung jawab atas konsekuensi perilaku kita. Titik. Ya kan kita tuh, saya aja. Kadang-kadang, begitu yang keren-keren datang, Allah memberikan ujian. Oh, udah. Begitu yang saya nggak suka, Allah memberikan azab. Nah, jadi mau sukanya kita gitu. Kalau suka oke, ujian. Kalau nggak suka, Allah kenapa engkau memberikan aku azab? Sekarang saya nanya, mau itu ujian kek, azab kek, musibah, kata kuncinya, siapa yang memberikan itu sebenarnya? Saya yang undang. Betul nggak? Berarti kalau besok ibu ketemu orang nyebelin, dan ibu dalam keadaan sadar, satu yang keluar dari mulutnya, Alhamdulillah. Bukan astagfirullah, Bu. Kan doa tadi malam. Ibu doa pengen jadi orang sabar. Datang orangnya belin. Dikabul nggak? Nah gitu. Karena ibu kalau mau jadi orang sabar harus ketemu orang yang gimana? Bener nggak ini? Berarti begitu ketemu orang nyebelin berkah bukan? Selama ini kita nggak ngelihat keberkahannya, kenapa? Karena nggak ngerti sistem bahwa, oh iya ya, makasih nih orang datang membuat aku jadi orang yang sabar. Sip ya? Oke ya? Selama ini ketemu orang nyebelin gimana Bu? Padahal itu pelajaran yang tidak akan pernah kita bisa menjadi orang sabar kalau nggak ketemu orangnya nyebelin. Ibu maaf ya, ibu nggak akan jadi orang sabar rajin ngaji gini, nggak jadi orang sabar Bu. Tapi tahu ilmu sabar. Tahu ilmu sabar gimana caranya diaplikasikan? Ketemu orangnya nyebelin. Sip ya? Jadi ujian datangnya dari mana? Oh, maksud mantap. Awas lupa lagi nih. Ini nyalahin Allah mulu. Allah. Kita sering ketemu yang nyebelin, makin terasa. makin terasa buat Betul. belajar ya. Makin kita belajar sabar. Nah, ibu tahu nggak guru kesabaran paling hebat dalam hidup? Ada dua Bu. Pasangan sama anak udah nggak ada lagi. Nah, jadi kalau ibu pasangannya agak-agak nyebelin, alhamdulillah. Kalau anaknya nggak nurut nyebelin, alhamdulillah. Karena desainnya Allah membuat kita sabar, datanglah pasangan dan anak. Udah gitu aja. Nah gitu Bu, bagus. Tapi alhamdulillah jangan ini. Alhamdulillah jangan, biasa aja. Itu mah jadi marah ya. Sip ya ibu-ibu ya. Paham ya? Yes. Saya konklusikan dulu. Dah. Kita hari ini pemanasan nggak apa-apa Bu ya? Soalnya ibu kalau nanti langsung belajar mengenal diri, apa bedanya jasad, jiwa, ruh, pusing pasti gitu. Kaget. Bulan depan nih Ustadz bisa. Bulan depan, nanti kita lihat jadwalnya Ibu ya. Ini ngajinya fix setiap hari ini? Selasa. Oh, setiap hari. Pokoknya hari Selasa, tapi tanggalnya beda. Ya oke, nanti kita cari waktu Bu ya. Iya. Oke. Ibu saya konklusikan dulu ya. Oke ya.
Sip, kesimpulan. Satu lagi. Kita jadi tamu untuk apa, Bu? Belajar. Terus intinya apa abis belajar? Iya, paham pastilah. Itu dia belajar. Yang terakhir, bermanfaat, Bu. Maaf ya, ibu rajin sholat, rajin umroh, nggak bermanfaat, nggak oke. Ibu rajin ngaji, nggak bermanfaat, nggak oke. Karena outputnya nilai kita semua adalah kebermanfaatan. Bagaimana mencari keberkahan itu kitanya bermanfaat dulu. Pasti. Berkah itu sesuatu yang datang nggak berhenti. Berkah itu adalah suatu kebaikan yang datang tanpa henti. Gimana cara datang tanpa henti? Kitanya bermanfaat gitu. Jadi maaf ya Bu ya, maaf banget nih. Sholat rajin, belum prestasi. Ngaji rajin, belum prestasi. S1 wisuda, belum prestasi. Karena prestasinya adalah sholat, umroh, wisuda, manfaatnya apa? Sip ya. Jadi kalau sekarang kita rajin puasa, rajin tahajud, maaf. Maksudnya perubahan. Manfaat itu adalah kegunaan kita kepada masyarakat itu apa sih? Kegunaan kita untuk orang lain itu apa sih? Gitu. Betul. Jadi nomor satu buat siapa dulu? Diri sendiri. Makanya self love baru keluar. Oke Bu? Jadi sekarang kalau ngerasa bahwa rajin ke masjid, soleh banget, belum. Rajin ke masjid jalan untuk kebermanfaatan. Karena value-nya tidak pada sholatnya, tapi pada kebermanfaatannya. Sip? Oke? Jadi yang penting sholatnya atau manfaatnya? Dua-duanya. Oke deh. Udah cukup. Ya, memang udah jam-jam ngaco sih. Aduh, ini kacau. 5 menit, 2 detik. Iya, gitu sih, nggak apa-apa ya. Oh, udah nenek, iya. Tapi kemarin sama yang muda-muda juga gini-gini juga sih. Ibu-ibu, itu dulu ya. Jadi hari ini topik besar kita adalah changing paradigm. Ibu kalau nggak ngerubah paradigma tentang Islam, nggak ngerubah paradigma tentang Quran, nggak ngerubah paradigma tentang apapun, kita akan stuck gitu kira-kira. Sip? Oke? Clear? Paham? Terakhir saya minta 3 orang, ibu dapat pelajaran apa hari ini? Silakan. Mau saya tunjuk atau mau volunteer? Ayo Henny paling depan lo. Henny. Oh iya Ibu. Ini masalahnya dengan Palestina, saya selalu kepikiran tuh setiap hari gitu ya. Kan topiknya changing paradigm ya. Tapi kan kita lihat Palestina semakin kesini kok semakin dilupakan, semakin kayaknya tersudut gitu ya. Terus sebagai kita nih sebagai manusia, changing paradigmnya terhadap ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina itu supaya kita lebih lebih bisa menerima gitu, lebih sabar. Ya, gini Bu, segala sesuatu didesain sesuai dengan kapasitasnya, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita kapasitasnya apapun, lakukanlah dengan sesuatu itu sebaik mungkin. Tapi maaf Bu ya, maaf ya. Ibu boleh ngomongin Palestina, nice. Buang, lempar. Ya, oke. Ya. Oke, Bu maaf ya, ini kita penting untuk ngerti nih. Ibu nanti buka di surat 4 ayat 36. Ibu ada Quran nggak? Sok, Ibu buka dulu surat 4 ayat 36. Ntar kapan-kapan kita bahas ini. Soalnya kalau bahas ini, platformnya nggak ready, nanti kita jadi dongeng lagi gitu. Surat 4 ayat 36. Ada? Nah, Ibu baca terjemahannya aja langsung ya, boleh ya? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa. Tahan dulu, Bu, nomor 1 berbuat baik sama siapa Bu? Ibu, Bapak, betul? Lanjut. Yang kedua sama siapa? Karib itu orang terdekat, pasangan, orang yang serumah, pokoknya dekat. Karib, lanjut. Anak yatim terus? Fakir miskin terus? Tetangga dekat terus? Dah, tahan dulu. Ibu ngomongin Palestina ya.
Palestina di urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mereka adalah tetangga yang sekarang begitu kita khawatir Palestina gimana, tapi tetangga kita ada kelaparan, Bu. Berarti kita ngikutin juga kontribusi bahwa kita penting untuk menolong yang dekat-dekat dulu, gitu kira-kira. Betul nggak, Bu? Karena Quran ngasih tahu bahwa jangan lupa tetangga dekat dulu, baru tetangga jauh. Sekarang yang jauh dipikirin, ibu sendiri nggak pernah diurus misalnya. Yang jauh dipikirin, keluarga sendiri nggak diurus gitu. Sekarang kita sibuk ke yang nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5 yang nggak dikerjain gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi saya rasa kita penting menyikapi ini dalam keholistikan dalam konteks yang namanya berbuat gitu. Oke Bu, nanti kita bahas lebih detail. Surat berapa? 4 ayat 36. Sip ya? Oke, satu aja karena udah jam 11.04 dari Sohibul Bait deh kayaknya. Oh enggak, Ibu boleh tunjuk kalau gitu silakan. Henny. Ya Bu Henny, iya. Yang depan mata lu udah depan. Jawab apa nih? Enggak, Ibu, saya cuma pengen minta feedback. Nggak usah pakai ini kali. Oh, nggak usah pakai ini ya, boleh. Jangan dapat bisikan. Gimana, Bu? Apa yang Ibu pelajari dari pertemuan hari ini? Intinya kita harus bisa mempelajari, memahami apa yang kita dapat, jangan hanya sebatas dari katanya-katanya, sehingga kita bisa paham dan bisa mengaktualisasikan apa yang sudah kita pahami itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong? Cukup. Makasih Bu, Ibu mewakili ya. Jadi mudah-mudahan Laki-laki satu-satunya nggak ditanya. kalau Kang Rudi udah tiap hari ketemu. Sip, Ibu-ibu oke cukup ya? Kita tutup doa sebentar boleh ya? Kita santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran adalah baik, siapapun yang mendengarkan kebaikan juga adalah baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk kita selalu bermanfaat, yuk kita selalu menyegerakan berbuat kebaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.